Ya, timah sering dipandang sebelah mata kalah pamor dibanding nikel dan emas. Padahal tanpa logam ini perkembangan teknologi dunia bisa seketika macet total. Indonesia yang lama dikenal sebagai salah satu kekuatan timah terbesar kembali jadi sorotan global. Data terbaru menunjukkan anomali yang menarik, di mana Indonesia memiliki harta karun cadangan timah melimpah, tetapi produksi kita justru melemah dan tersalip pemain regional. Bagaimana peta kekuatan timah Indonesia dan kenapa mineral ini tiba-tiba jadi buruan Amerika Serikat? Kita akan bahas lengkapnya dalam cara RI goyang kecanggihan AI dan pertahanan AS. Kita ke slide yang pertama. Realisasi produksi atau mine production menggambarkan berapa banyak timah yang berhasil digali dan keluar dari perut bumi dalam periode 1 tahun. Berdasarkan data estimasi terbaru tahun 2024, terjadi pergeseran yang signifikan di papan atas produsen dunia. Angka produksi Indonesia yang berada di level 52 ribu ton ini mencerminkan dampak langsung dari pemenahan tata kelola pertambangan dalam negeri. Penurunan output ini juga bukan disebabkan oleh habisnya sumber daya, melainkan faktor regulasi seperti ketatnya persetujuan RKAB dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang sebelumnya membanjiri pasar. Dan inilah 5 negara dengan produksi timah terbesar. Kita akan lihat begitu ya, yang pertama ini tetap diduduki oleh China di angka 65 ribu ton per tahun. Kemudian yang kedua Myanmar di angka 54 ribu ton per tahun. Ketiga Indonesia yakni 52 ribu, lalu Peru 24 ribu dan Kongo ini 20 ribu ton per tahun. Nah, tapi seberapa besar sebenarnya simpanan timah RI kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, meskipun produksi tahunan ini melambat, fundamental Indonesia sebagai raksasa timah tidak tergoyahkan jika dilihat dari sisi cadangan atau reserves. Cadangan adalah jumlah timah yang teridentifikasi di dalam tanah dan ekonomis untuk ditambang di masa depan. Dengan total cadangan mencapai 800 ribu ton, Indonesia memegang kunci pasokan global yang jangka panjang, juga jauh di atas Myanmar atau negara produsen lainnya. Berikut adalah list dari negara dengan reserve timah terbesar di dunia. Oke, jadi Indonesia sudah mengalahkan Myanmar begitu ya. Tadi Indonesia peringkat 3, Myanmar peringkat 2. Sekarang Myanmar peringkat 3 dalam hal reserve. Myanmar di 700 ribu ton begitu. Kemudian selanjutnya Australia di 570 ribu ton dan juga Rusia di 430 ribu ton. Namun peringkat pertama tetap lagi-lagi di China yakni di 1.100.000 ton reserve cadangan timah. Nah, kalau kita lihat juga ini kan sering dianggap remeh begitu ya. Timah ini sebenarnya memang memegang peran sentral yang tak tergantikan. Begitu vitalnya peran ini, Amerika Serikat melalui US Geological Survey secara resmi masukkan timah ke dalam daftar mineral kritis negara tersebut. Pertanyaannya, mengapa timah begitu spesial? Nah, yang pertama, timah merupakan tulang punggung energi hijau dan juga AI. Sebuah studi dari MIT ini pernah menobatkan timah sebagai logam yang paling terdampak oleh teknologi di masa depan. Contohnya seperti mobil listrik ataupun EV yang membutuhkan jumlah solder timah hingga 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mobil konvensional untuk menghubungkan ribuan sel baterai dan juga sistem elektroniknya. Lalu ada juga panel surya, di mana pita penyambung sel surya ini, solar ribbon, ini juga menggunakan lapisan dari timah. Kemudian ada data center AI dan juga semikonduktor, di mana infrastruktur artificial intelligence yang membutuhkan server berkinerja tinggi dengan ribuan sambungan solder yang presisi dan lagi-lagi dari timah. Nah, yang kedua, adanya lem perekat teknologi dunia. Dalam industri elektronik, fungsi utama timah adalah sebagai solder dan hampir semua komponen elektronik, mulai dari chip canggih dalam drone, dalam iPhone, begitu maksud kami, kemudian juga prosesor Nvidia untuk AI hingga sistem dari navigasi pesawat tempur juga harus ditempelkan ke papan sirkuit atau PCB menggunakan solder berbahan dasar timah. Nah, tanpa timah, aliran listrik antar komponen ini bisa terputus. Artinya tanpa timah dari Indonesia atau China, revolusi digital akan mati suri. Nah, yang ketiga, kerentanan keamanan nasional Amerika Serikat. Negeri Paman Sam hampir 100% ini bergantung pada impor untuk kebutuhan timah olahannya. Mereka tidak memiliki tambang timah aktif yang signifikan dan juga ketergantungan pada impor dari negara rival atau negara berkembang membuat Amerika Serikat ini rentan. Jika suplai dari Indonesia atau China terganggu, industri pertahanan dan teknologi Amerika Serikat ini bisa lumpuh. Inilah yang membuat timah bukan sekedar komoditas ekonomi tapi aset geopolitik.
Ya, ketimpangan besar antara cadangan Indonesia dan juga yang tadi berada di posisi kedua dunia begitu ya, dan realisasi produksi yang tertahan di peringkat 3 global, ditambah dengan statusnya sebagai mineral kritis, ini menciptakan sentimen bullish jangka panjang. Pasar London Metal Exchange ini sangat sensitif terhadap berita dari Indonesia. Ketika produksi Indonesia ini tertahan di angka 52.000 ton tadi, ini maka pasar global langsung bereaksi karena khawatir akan defisit supply untuk kebutuhan teknologi tinggi tersebut. Dan juga posisi Indonesia ini sangatlah strategis. Dengan memegang cadangan terbesar kedua dan juga status timah sebagai mineral kritis Amerika Serikat, Indonesia ini memiliki peluang besar tidak hanya menjual bahan mentah tetapi memaksa industri global untuk berinvestasi pada hilirisasi dalam negeri. Apalagi apabila kita cermati dari grafis ini begitu ya, tren global ini menunjukkan harga yang kenaikan timah gitu secara jangka panjang ini sangat signifikan. Dari level sekitar 6.300 pada akhir tahun 1990-an, ini 6.300 per dolar Amerika Serikat begitu ya. Nah harganya langsung melonjak tajam khususnya pada 2020 begitu ya dan menembus historis ini di atas 40.000 dolar per ton pada periode pasca 2020. Dan kini harga timah ini kembali di kisaran tinggi yakni di sekitar 32.000 dolar Amerika Serikat per ton. Mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap defisit supply serta juga meningkatnya permintaan dari industri teknologi, energi hijau, dan pusat data AI. Ya pemirsa, dengan cadangan timah yang masif dan juga statusnya sebagai mineral kritis bagi negara adidaya, Indonesia memegang kartu penting dalam rantai pasok global. Di era AI dan energi hijau, timah bukan lagi logam pinggiran, melainkan senjata strategis yang menguatkan posisi Indonesia di panggung geopolitik dunia.